Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku Nora Jasmine dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang materi pengembangan media visual pembelajaran. Jadi langsung disimak aja. Langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan media visual pembelajaran. Apa sih media visual pembelajaran itu? Media visual pembelajaran merupakan langkah awal dalam memahami bagaimana berbagai bentuk visual dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Media visual mencakup gambar, video, diagram, animasi, dan alat bantu visual lainnya yang dirancang untuk menyampaikan informasi, konsep, atau data dengan cara yang lebih menarik dan mudah dimengerti oleh warga belajar. Lebih singkatnya adalah media visual pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran dengan menggunakan elemen visual seperti gambar, grafik, video, atau animasi. Nah, tujuan dari media visual pembelajaran adalah membantu membuat materi pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selain itu, mempermudah pemahaman konsep atau proses yang kompleks, mendukung gaya belajar visual, serta informasi yang diberikan cenderung lebih mudah diingat. Selanjutnya, komponen media visual pembelajaran ada gambar dan video, diagram dan grafik, animasi dan video, infografik, serta slides presentasi. Nah, di slide selanjutnya ada media instruksional visual digital. Media pembelajaran visual digital mengacu pada materi pembelajaran yang disampaikan dalam format visual digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Apa aja sih jenis-jenis media instruksional visual digital itu? Jadi ada beberapa jenis-jenis media instruksional visual digital dalam pendidikan. Yang pertama ada video edukasi. Video edukasi adalah bentuk media visual digital paling umum. Dapat berisi video tutorial, demonstrasi, atau ceramah dalam berbagai topik. Video edukasi sangat efektif untuk menyampaikan informasi secara jelas dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, ada animasi dan simulasi. Animasi berupa gambaran tentang konsep atau proses yang sulit dijelaskan jika hanya dengan kata-kata. Sementara itu, simulasi memungkinkan peserta didik untuk merasakan secara langsung prinsip-prinsip tertentu dan melihat akibat dari berbagai keputusan atau tindakan. Yang ketiga, ada infografik. Seperti yang kalian tahu, infografik merupakan gabungan teks, data, dan elemen visual seperti grafik, diagram, dan icon dengan tujuan memberikan informasi secara ringkas dan menarik. Yang keempat, ada presentasi digital. Presentasi digital dapat menggunakan slides yang berisi teks, gambar, diagram, dan elemen visual lain untuk menyampaikan informasi contohnya seperti yang sedang saya lakukan ini. Selanjutnya ada e-book dan materi pembelajaran digital. E-book dan materi pembelajaran digital lainnya seperti modul yang berupa PDF, menyediakan teks dan visual dalam format digital, memudahkan akses dan navigasi melalui materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada aplikasi edukasi. Aplikasi edukasi menggabungkan teks, gambar, video, dan interaktivitas untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik. Selanjutnya ada manfaat media instruksional visual digital. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik, memfasilitasi pemahaman, mendukung variasi gaya belajar, aksesibilitas dan fleksibilitas, dan interaktivitas. Kita next ke pembahasan selanjutnya ada media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif. Media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif adalah alat pembelajaran inovatif yang memadukan konten edukatif dengan teknologi interaktif dan visual menarik. Alat ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menarik bagi pengguna, seringkali melalui perangkat digital seperti tablet, komputer, atau smartphone. Di sini aku mau jelasin karakteristik dan keuntungan media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif. Dari karakteristik terlebih dahulu, karakteristik media instruksional visual digital berbentuk workbook
Yang pertama adalah pengguna dapat berinteraksi langsung dengan konten melalui tindakan seperti klik geser atau jawab kuis. Yang kedua, menggunakan grafis, foto, animasi, dan video untuk memvisualisasikan konsep dan informasi. Yang ketiga, konten dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran individu. Yang keempat, menyediakan feedback instan terhadap jawaban atau pilihan pengguna. Yang kelima, dapat diakses dari berbagai perangkat. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan dari media interaksional visual digital berbentuk workbook interaktif adalah membuat pelajaran jadi lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Selain itu, meningkatkan retensi informasi dan pemahaman, mendukung variasi gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang terakhir, mendorong kemandirian peserta didik untuk mengontrol jalannya pembelajaran. Nah, kita beralih ke prinsip desain visual. Di sini ada dua prinsip, yaitu dalam pendidikan masyarakat dan prinsip dasar atau prinsip umum. Aku mau bahas di dalam pendidikan masyarakat terlebih dahulu. Di dalam pendidikan masyarakat, prinsip desain visual itu ada 8 prinsip. Yang pertama, kesederhanaan atau simplicity. Kesederhanaan membantu mempertahankan perhatian audiens pada pesan utama tanpa terganggu oleh detail yang tidak perlu. Yang kedua, ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan memberikan stabilitas dan struktur pada desain, membuat materi lebih menyenangkan untuk dilihat. Yang ketiga, ada kontras. Kontras efektif untuk menonjolkan informasi penting atau memandu mata audiens melalui materi pembelajaran. Yang keempat, ada kesatuan atau unity. Menciptakan rasa keselarasan dan kohesi antara semua bagian desain. Yang kelima, ada penekanan atau empasis. Penekanan dapat dilakukan melalui penggunaan warna yang berbeda, ukuran yang lebih besar, atau elemen visual yang menarik. Yang keenam, ada alur visual atau visual flow. Mengatur elemen desain sedemikian rupa sehingga mata audiens secara alami mengikuti alur informasi yang diinginkan. Yang ketujuh, ada repetisi atau repetition. Mengulang elemen visual tertentu seperti warna, bentuk, atau motif untuk menciptakan ritme atau kohesi dalam desain. Yang ke-8, ada ruang negatif atau negative space, yaitu memanfaatkan ruang kosong atau tidak terpakai untuk menciptakan definisi dan memisahkan antara elemen dalam desain. Selanjutnya, kita ke prinsip dasar desain visual. Di prinsip dasar ada penyelarasan, yaitu membantu menghubungkan elemen-elemen agar tertata rapi. Yang kedua, menggunakan kontras, membantu mengarahkan perhatian pembaca dengan menggunakan font, ukuran, dan warna. Selanjutnya ada kedekatan, menyatakan bahwa kita menganggap objek-objek yang letaknya berdekatan lebih berkaitan satu sama lain dibandingkan dengan objek-objek yang berjauhan. Selanjutnya ada pemilihan warna. Pemilihan warna membantu menyampaikan suasana hati atau nilai merek, menetapkan aksen, dan menyoroti poin-poin penting. Selanjutnya ada font. Font harus mudah dibaca, mendukung gagasan teks, dan tidak mengganggu konten. Selanjutnya, penggunaan elemen yang konsisten bisa berupa skema warna, garis, font, atau logo yang sama. Elemen berulang membantu membuat desain Anda terlihat lebih matang dan mempertahankan tampilan dan nuansa yang konsisten. Di slide berikutnya ada 7 langkah membuat media visual instruksional. Yang pertama adalah kenali audiens. Pahami karakteristik, kebutuhan, dan preferensi belajar audiens. Hal ini akan membantu dalam menyesuaikan kompleksitas, gaya, dan jenis media visual yang akan digunakan. Selain itu, sesuaikan konten dengan level pemahaman audiens, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Jelaskan apa yang ingin kalian capai dengan media visual tersebut. Pastikan tujuan pembelajaran dapat diukur sehingga efektivitas media visual dapat dievaluasi. Yang ketiga, ada
Pilih jenis media visual yang tepat. Gunakan kombinasi gambar, diagram, video, animasi, atau infografik sesuai dengan materi yang disampaikan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Serta pastikan media visual memiliki resolusi tinggi dan estetika yang baik untuk menarik perhatian dan mempertahankan minat audiens. Yang keempat, terapkan prinsip desain visual seperti di slide sebelumnya yang saya sudah jelaskan mengenai prinsip desain visual. Yang kelima, buat konten yang interaktif dan partisipatif. Tambahkan elemen interaktif seperti kuis, latihan, atau simulasi untuk meningkatkan keterlibatan dan memfasilitasi pembelajaran aktif, atau gunakan konsep storytelling untuk membuat konten lebih menarik dan relatable. Yang keenam, ada tes dan feedback. Uji media visual pada sekelompok kecil audiens target untuk mendapatkan masukan tentang kejelasan, keterlibatan, dan efektivitas pembelajaran. Lalu lakukan revisi berdasarkan feedback dan terus tingkatkan kualitas media visual. Yang ketujuh, ada evaluasi efektivitas. Evaluasi efektivitas dapat menggunakan survei, tes, dan metode evaluasi lainnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat. Penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat terhadap berbagai isu. Di sini ada 6 program edukasi masyarakat. Yang pertama, ada penyuluhan dan kampanye kesadaran. Dalam hal ini, penerapan media visual yang efektif dapat berupa infografik, poster, ataupun banner untuk menarik perhatian serta memberikan informasi yang mudah dipahami terkait isu yang diberikan. Yang kedua, ada pendidikan kesehatan. Dalam hal ini, video edukasi dan animasi dapat digunakan untuk menunjukkan praktik kesehatan yang baik, seperti cara mencuci tangan yang benar, dengan cara yang menghibur dan informatif. Yang ketiga, ada pelatihan dan workshop. Media visual yang tepat dalam program ini yaitu presentasi visual dan demonstrasi. Dapat membuat sesi pelatihan lebih interaktif, serta membantu peserta memahami dan mengingat langkah-langkah yang diperlukan. Yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat. Media visual yang tepat pada hal ini adalah cerita visual dan media sosial. Cerita visual menceritakan kisah yang berhasil mengatasi tantangan dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat lainnya. Sedangkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan visual edukatif memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan interaksi dengan masyarakat. Yang kelima, ada edukasi lingkungan. Media visual yang dapat diterapkan adalah peta, diagram, dan virtual reality atau VR. Melalui peta dan diagram dapat meningkatkan pemahaman tentang dampak tindakan manusia terhadap planet. Sedangkan VR dapat digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari perubahan iklim atau pentingnya konservasi alam dengan cara yang sangat berdampak. Dan terakhir, ada penyajian informasi dan keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, petunjuk visual dapat dengan cepat menyampaikan informasi dengan rute evakuasi, langkah-langkah keselamatan, dan pusat bantuan. Nah, di pembahasan terakhir ada mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran adalah proses penting yang membantu pendidik dan pengembang materi pembelajaran untuk memahami seberapa baik media tersebut mendukung tujuan pembelajaran dan meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui berbagai metode dan fokus pada aspek-aspek seperti keterlibatan, pemahaman, retensi, dan penerapan pengetahuan. Nah, jadi segitu dulu materi yang aku sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.